Waktu itu masih dalam proses mencari jati diri dan mencari Tuhan rasanya Ustaz. Waktu itu hanya atas dasar sama-sama suka, bukan atas dasar cinta karena Allah gitu. Ini ceritanya antum ngambil keputusan hijrah bersama waktu itu. Iya, jadi yang paling berdampak pada hubungan kita waktu itu ya teman hijrah Ustaz. Motor-motor gede-gede gini ini memang jenis moge atau sebenarnya bukan motor gede? Ustaz pasti melihatnya bodinya moge besar, mahal dan mewah ya Ustaz ya? Iya. Padahal nggak Ustaz. Wah. Padahal nggak Ustaz. Nah, karena kita juga menjunjung tinggi legalitas Ustaz. Nah, itu. Jadi STNK, BPKB lengkap, nomor rangkap mesin pun lengkap. Jadi 100% legal. Alhamdulillah, hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Mau main ke rumah Mas Adit, ke Adit Premier. Sebelah mana ya? Ah, ini mobilnya nih. Huhuy. Oh, keren banget nih. Ada bulu matanya. Premier motor. Oke. Ada box cinta Quran. Keren ya. Kita ke Mas Adit ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Kok tiba-tiba kesini Ustaz? Masya Allah, kaget nih. Iya, ngeliat mobil antum, pas lihat, ya Allah itu mobil bulu matanya panjang banget. Mbak, apa kabar, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Beliau ini rajin banget sama istri, hadir kajian saya, ikut training Pak Sutri. Alhamdulillah, akhirnya ada waktu Ustaz. Mogi-mogi semua nih. Ini rakitan. Rakitan Ustaz, alhamdulillah. Buatan tangan karya Indonesia full Ustaz. Customer yang beli di sini tuh harus dapat bonus yang banyak Ustaz. Kalau customer beli di sini bisa dapat helm, bisa dapat tas, bisa bonus pengiriman kalau keluar kota, keluar pulau gitu Ustaz. Untuk se-Indonesia bisa? Insya Allah bisa Ustaz. Sampai Sabang, Merauke, Papua insya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Dari mana aja ya? Betul Ustaz. Allahu Akbar. Tapi saya mau ngobrol-ngobrol dulu tentang kisah antum sebelum ngebangun ini. Juga ingin tahu kok bisa ketemu, kok bisa mau. Aduh. Coba kok bisa mau. Nah, kisah hidupnya kita mau ulik dulu di Kata UFK. Teman-teman semuanya, jangan lupa ya, di Kata UFK selalu banyak kisah-kisah yang luar biasa dari orang-orang yang luar biasa. Alhamdulillah Mas, makasih ya. Terima kasih Sudah selalu membersamai dakwahnya Cinta Quran, Masya Allah. Kegiatan-kegiatan ikut, bahkan tadi saya pas begitu datang kaget. Ada box, amazing box sedekah di depan. Biar bisa ngajak customer Ustaz. Kebaca niat antum. Berarti antum itu ingin sekali membiasakan sedekah. Insya Allah. Karena sedekah ditaruh di gerbang depan. Insya Allah. Mas Astia, Mas Adit, maaf nih, saya mau nanya yang lebih intens, lebih dalam. Teman-teman ingin belajar. Kita tuh bingung, kok gimana ceritanya ya, Mbak tuh mau sama tukang bengkel. Nggak tukang bengkel. cerita ketemunya gimana? Tukang bengkel bener sih. Tukang bengkel. Tukang motor. Tukang motor ya. Motor semua loh. Emang dari awal bengkel atau gimana? Terus ketemunya gimana awalnya tuh? Makanya. Jadi sebenarnya kenalnya dulu lagi kuliah Ustaz. Lagi kuliah, terus awal-awal ketemu. Seangkatan. Iya, seangkatan. Terus ya namanya proses inilah sampai akhirnya bisa sampai di sini gitu. Dari dulu motor satu, jual satu, dua. Betul. Jadi pas kuliah itu udah main motor? Udah Ustaz, karena kebetulan saya anak rantau, berangkat dari Purwokerto Ustaz. Terus habis itu
Sebenarnya orang tua saya tuh dokter kebetulan. Cuman Lah kok alhamdulillah. bisa ngebengkelin? Nah, itu dia. Iya. Alhamdulillahnya beliau bukan tipe yang kamu harus sama kayak papa mama. Kamu harus masuk universitas kedokteran. Alhamdulillahnya mempersilahkan ya, terbuka lah. Passion kamu apa, selama kamu suka, selama kamu menikmati dan itu berkah, it's okay, jalanin aja. Karena kebetulan ya Ngikutin jejak orang tua tadi ya. ya, karena pertama saya nggak suka dan nggak mampu, Zat. Nggak mampu secara Nah, secara itu, Zat. cara Iya, sama sama saya. makanya milih dagang aja, Zat. Gitu, Zat. Oh, Nah, oke. akhirnya saya masuk ke jurusan komunikasi, Ustaz. Oh. Gitu, ambil komunikasi karena dari dulu suka ngomong, suka nge-MC, suka bawain acara, sampai akhirnya udah kita masuk ke London School of Public Relations, LSPR. Gitu, Ustaz. Masya Allah. Dan gak ngira juga kenapa jadi kang bengkel ya. Komunikasi jadi kang bengkel Berarti gitu. lagi mahasiswa udah mulai bongkar motor atau? Nah, itu buat nambahin apa namanya, Zat? Buat nambahin uang jajan lah waktu itu, Zat. Jadi sebenarnya saya malah belum mulai motor saat kuliah. Saya serabutan jadi MC, kadang jadi helper di event-event seperti itu, Zat. Baru tahu. Nah, ngumpulin modal dan yaudah modal yang terkumpul, saya akhirnya belikan motor impian saya waktu itu ya, beli Kawasaki Ninja, Ustaz. Nah, ketemu di kampus. Itu memang langsung klik atau ada proses yang panjang? Kita ngelewatin masa perkenalan dulu juga beberapa waktu gitu sampai akhirnya mulai memutuskan untuk menikah gitu sih. Betul, saya. Waktu kenal juga waktu itu masih dalam proses mencari jati diri dan mencari Tuhan rasanya, Ustaz. Makanya kita ya waktu itu hanya atas dasar sama-sama suka, bukan atas dasar cinta karena Allah gitu, Jadi Ustaz. ceritanya antum mengambil keputusan hijrah bersama waktu itu. Iya, tapi dalam masih kondisi pacaran ya beberapa waktu. Ini menarik nih, yang penting prosesnya. Yang penting proses. Beberapa waktu pacaran, tapi di tengah-tengah qadarullah, Allah tuh kayak kasih kita peringatan, kasih kita teman-teman yang baik, yang baik. ngingetin kita bahwa apalagi sih gitu. Betul. Buat apa sih kayak gini? Kan udah tahu juga bahwa ini tuh nggak semestinya. Gitu. Jadi yang paling berdampak pada hubungan kita waktu itu ya teman hijrah, Ustaz. Nah, yang saya rasakan banget adalah kayak ya kita adalah siapa 5 teman terdekat kita adalah siapa komunitas kita. Waktu itu ya akhirnya di pertengahan kita pacaran karena ada yang ngingetin, ngajak kajian, di situ malah akhirnya kita sadar bahwa kalau kita udah tahu yang baik, jangan ditunda lagi gitu, Ustaz. Sekarang saya pertanyaan ini mungkin juga pertanyaan teman-teman ya. Kok orang tua mau? Kan maaf ya, kalau orang keluarga sih dokter iya. Dia ini loh calon suami yang sekarang jadi suami. Ini orang bengkel gitu. Itu gimana ceritanya? Iya diperkenalkan sih Ustaz. Jadi mereka juga melihat keluarganya, usahanya, kegigihannya. Jadi Masya Allah Mas Adi tuh memang dulu tuh pinter melihat peluang. Jadi apapun tuh bisa jadi bisnis, apapun bisa jadi usaha. Nah itu dinilai baik sama orang tua saya. Jadi mungkin dilihatnya sama orang mungkin tukang motor, tukang bengkel, tapi usahanya untuk sampai akhirnya berproses sampai titik ini tuh beliau melihat gitu. Dan oh ini berarti pekerja keras laki-laki ini gitu. Tuh benar-benar. Dari kemarin tuh teman-teman nonton deh YouTube yang sebelumnya kita pernah puterin tukang tongseng nikah sama dokter gigi yang sekarang jadi dokter gigi artis-artis bintang 5 OMDC. Sama karena laki-laki yang pejuang. Makanya saya bilang laki-laki itu harus begitu. Orang tua akhirnya dapat nilai plus dari situ ya. Nih anak pekerja keras, pintar melihat peluang. Itu juga prosesnya nggak langsung dari motor, Ustaz. Jualan gorengan. Pernah, Ustaz. Jualan masker, Ustaz. Masker cewek tuh nggak malu gitu. Untuk nawar-nawarin tuh nggak malu. Kok masker emang tahun berapa? Masker muka, masker muka. Masker jualan itu. Jualan, Ustaz, ke teman-teman kampus ya. Iya, jadi makanya gigih gitu. Bakat dagang bener. Kalau pengusaha besar nih. Amin. Jadi jualan di kampus tuh. Jualan di kampus kayak gitu, jualan gorengan di kampus ke kelas-kelas gitu, Ustaz. Beliau nggak malu, makanya itu jadi poin plus banget buat keluarga saya juga. Gitu. Kayak waktu itu pernah saya di kampus kan ada peraturan di semester akhir itu harus menggunakan pakaian rapih kalau di kampus. Pakaian kerja karena kan ya persiapan lulus. Nah, saya di situ langsung ambil peluang. Oh, berarti mereka butuh pantofel, mereka butuh kemeja, mereka butuh celana. Ambil peluang, gas langsung. Ambil di Tanah Abang, cari di online, impor di Alibaba, udah langsung
sebar-sebarin ke teman-teman. Masuk komunitas gitu. Itu laki-laki harus mandiri demi untuk. Nah, pertanyaan saya, antum kok berani ngambil istri untuk menikah gitu loh? Kan biaya hidup pasti ya. Tinggal di Jakarta, antum nggak mikir antum anak desa. Waduh, itu juga ya. Nah, itu gimana waktu itu? Ada keyakinan? Kalau waktu itu saya sempat dapat pesan dari salah satu manajer saya, namanya Bang Nata Reza. Beliau bilang, Dit, nikah itu nggak yang penting bukan cepat, tapi tepat. Nah, makanya waktu itu saya juga nggak pengen terlalu cepat nih. Mungkin saya di umur 19-20 untuk menikah sudah bisa. Tapi ya saya pikirkan lagi, tepat itu kan bisa dari sisi waktu, bisa dari sisi sosoknya, bisa dari sisi kesiapan mental, hati dan juga keluarga dan ilmu. Makanya waktu itu saya memilih untuk menikah karena saya pribadi merasa waktu itu sudah siap secara mental, ilmu, hati dan punya tabungan secukupnya. Dan pastinya karena sudah mengenal Saskia dari lama dan saya rasa Saskia ini orang yang bisa bertumbuh bareng, belajar bareng dan satu frekuensi untuk bisa kajian bareng, belajar ilmu psikologi, belajar kajian, berjuang bareng dan mau menemani saya dari titik terendah saya. Allah. Dari ngelamar ke akad nikah berapa jauh? Berapa yang? Ngelamar pertama kali kayaknya hampir setahun. Karena waktu itu kita terkendala sama COVID. Jadi tadinya mau nikah di awal sebelum COVID, terus ternyata terkendala sama COVID gitu. Cuma ternyata ya balik lagi tadi kenapa bisa yakin karena Allah bantu, Allah tuh ngebuka jalan, ngebuka rezeki, kita ngerasa ngebuka teman-teman, ngebuka lingkungan itu kita banyak dapat jalan di situ. Masya Allah. Nah, setelah menikah, dilanjutin kok lebih memilih bengkelnya dibandingkan jualan yang lain-lain tadi? Kenapa saya akhirnya tetap bertahan di motor? Karena pertama itu hobi, Ustaz. Jadi kalau saya merasa menjalani hobi yang saya cintai passion, apalagi hobi yang produktif bukan sekedar konsumtif, itu saya lebih happy dan lebih ikhlas. Gue banget lah ya. Iya betul, Ustaz. Apalagi karena saya kan di industrinya motor custom ya, Ustaz. Jadi ini saya punya tim anak-anak Indonesia, tangan-tangan Indonesia yang membuat karya yang akhirnya bisa dinikmati orang lain. Itu tuh beda sekedar kayak ngejual doang sama membuat karya dan dijual. Ada kepuasannya. Betul, Ustaz. Nah, mulai namanya Premier tuh kenapa? Premier karena vibes-nya pengen dibikin premium, Ustaz. Ketika orang dengar Premier, premium. Nah, sekarang kita balik lagi ke kisah hidup berdua. Akhirnya sekarang sudah suami istri, sudah menikah, bahkan Masya Allah kemarin saya lihat sudah umroh juga. Alhamdulillah. Lagi pingin apa nih dalam waktu dekat ini yang minta banget ke Allah? Yang paling dekat sih sebenarnya pengen dikasih keturunan. Iya. Amin gitu karena kita udah berjalan. Tahun keberapa ini? Mau jalan ketiga, mau jalan ketiga gitu. Jadi harapannya sih itu. Cuman kan kita tahu pasti Allah kasih di waktu yang terbaik. Pasti ini keputusan yang terbaik. Mungkin ada hal-hal yang harus kita pelajarin lagi. Allah ngasih kita waktu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena menjadi orang tua nggak mudah kan, Ustaz. PR-nya ngedidik anak itu amanah. Jadi kita yakin bahwa ini waktu kita untuk belajar. Jadi pasti Allah akan kasih waktu kita di waktu yang terbaik. Nah, jadi ini menarik nih, keputusan berani menikah, kemudian menikah, kemudian tetap di jalur bisnis, tetapi terinspirasi dari kajian dan lingkungan. Berarti benar-benar ya lingkungan tuh ngaruh banget dalam kehidupan. Ya, siapa teman kita akan membawa kita kemana. Ya kan kata Nabi kalau berteman dengan tukang besi ya baunya bau aspal besi gitu kan, bau asap. Tapi kalau berteman dengan tukang parfum kecipratan parfumnya. Ya. Nah, sekarang antum sudah berumah tangga. Pingin punya keturunan, ya teman-teman semuanya nonton ya, sama-sama Saskia juga, Saskia Sungkar, nonton link di bawah ini, cari teman-teman semuanya Saskia Sungkar, Ustadz Fatih Karim, mereka 10 tahun, sudah coba bayi tabung, sudah macam-macam dilakukan, akhirnya baru dapat di tahun ke-10. Lihat pula bagaimana di YouTube Cinta Quran TV juga, teman-teman coba cari. Pemilik Optik Nusantara, namanya Mas Yunus Hakim. Beliau itulah yang sering memuliakan para ulama, para guru kalau main ke Semarang. Jadi siapa aja guru, Ustadz Abdul Somad saya pasti hotel, mobil, makan aman semuanya. Tapi 9 tahun, sekitar 9 tahun belum punya keturunan. Sampai beliau itu melayani bapaknya yang sakit. Beliau yang nyeboin, beliau yang mandiin, bapaknya sakit. Dengan niat apa? Saking pinginnya punya keturunan. Nah, kita berdoa nggak akan sampai 9-10 tahun, bahkan tahun ini insya Allah. Amin. Ya, jadi harapannya seperti itu. Nah, setelah keturunan, apalagi yang pingin banget dalam hidup antum?
pengen berdua bersinergi untuk berdampak buat umat sih Ustaz. Bermanfaat ya. Bermanfaat dan berdampak. Karena emang kebetulan kita suka ngomong Ustaz, jadi pengen banget sharing, bikin konten yang inspiratif, pengen banget gitu Ustaz. Allah. Dan suatu saat pengen banget bikin masjid kayak Ustaz ini. Iya, rumah Quran. Rumah Quran nih. Alhamdulillah. Dan beliau berdua nih rajin banget kajian, bener. Saya lagi kajian Tebet, tiba-tiba si mobil kuning ya. Masya Allah. Dan dalam hidup antum untuk menjaga keharmonisan, untuk menjaga kesamaan visi. Saya ingat banget ya, antum berdua kan pernah ikut Quranic Family Camp. Nah, Bener. Itu awalnya kita ikut karena memang kita pengen mempelajari tentang gimana sih parenting, gimana sih menghadapi couple untuk lebih kuat, lebih erat, untuk bisa tahan bersama dengan lingkungan rumah tangga ini gitu kan. Awalnya kita ikut karena itu, tapi Masya Allah acaranya luar biasa, kreatif banget. Hal-hal yang itu kita nggak nyangka bahwa itu bisa terjadi di situ. Kita nggak bisa nebak. Biasanya kan ya parenting itu paling apa sih, seminar, show, ada pengisi-pengisi ini, tapi ini enggak, pengisinya luar biasa, kegiatannya luar biasa. Jadi menarik banget kalau misalkan teman-teman mau ikut Quranic Family Camp itu. Iya, waktu itu mereka ini luar biasa. Saya kajian di mana kejar. Saya lihat ada sama ustadz lain kejar. Seneng. Ya senang berangkat umroh segera. Begitu nikah mereka di sampai tahun ketiga berangkat umroh berdua, dan mereka Masya Allah komitmennya luar biasa. Insya Allah. Jadi kisah hidup yang luar biasa dari mulai perjuangan hijrah, melepas kebiasaan lama, masuk ke lingkungan baru, kemudian berumah tangga sampai pada posisi hari ini. Saya sih berharap teman-teman bisa ngikutin inspirasi ini ya. Tapi saya ingin lebih tahu lebih dalam tentang bengkel. Karena untuk ngomongin bengkel, nah siapa tahu ya kita bisa ketularan, bisa main motor bareng. Kita pingin ngelihat sih masing-masing motor kelebihannya. Terus bagaimana sih beliau? Ini kan nggak mudah ya, rumit loh spare part segala macam. Dan dia bisa ngitung berarti. Padahal dia nggak mau tadi kedokteran kan. Dia maunya komunikasi, tapi dia bisa ngitung nih sekian. Oke sekian. Ya teman-teman kita lihat yuk sesi yang satu ini. Motor-motor gede-gede gini ini memang jenis moge atau sebenarnya bukan motor gede definisinya? Nah, Ustadz pasti melihatnya moge. Bodinya moge besar, mahal dan mewah ya Ustadz ya? Iya. Padahal enggak Ustadz. Wah. Padahal enggak Ustadz. Bener? Bener Ustadz. Penampilannya kayak... Ini berapa cc? Ini 250 cc Ustadz. Hanya 250 cc. 250 cc nih? Iya. Bukannya 1000? Nah, atau 500? Terlihatnya 1000 sampai 1500 Ustadz. Masya Allah. Wuih. Wah. Lihat nih. Tuh. Wah, mantap Ustadz. Wow. Ini maksudnya orang datang ke sini ngerakitin sesuai yang dia mau, custom, atau orang bisa beli di sini? Nah, ada dua Ustadz. Yang pertama kalau misal mereka punya motor, kadang bawa motor kesayangan atau motor peninggalan bapaknya, itu sampai sini di custom ulang sesuai keinginan dia Ustadz. Gitu. Jadi di Premier itu motor bisa di customin, maunya gimana? Mau kayak gimana segala macam. Ada banyak option. Banyak opsi, terutama warna dan juga bentuk Ustadz. Kalau dia punya motor impian yang dapat dari Google, itu bisa kita kabulkan dan kita bikinin di sini. Gitu. Kayak ya prok langsung jadi Pak Tarno. Ini kalau ini apa? Nah, kalau yang ini basicnya Yamaha XSR Ustadz. Oh, Masya Allah. Iya, ini udah tinggal dikirim juga ke customer Ustadz. Ini tinggal kirim? Betul, hadiah dari ayahnya buat anaknya ini. Tapi memang begini mintanya? Ini di custom ulang Ustadz. Di custom ulang? Di custom ulang. Dari tangki, spare part, lampu. Gitu. Jadi beda dari yang lain Ustadz. Berapa lama Mas ngerjain Mas? Kalau untuk pengerjaan biasanya paling cepat 20 hari, paling lama 3 bulan Ustadz. Tergantung kerumitan. Seperti itu. Wih, ada yang begini. Jadi ngebuat teman-teman yang pingin banget, misalnya lah motor saya, kalau saya mah levelnya ya cuma apa ya, Vario gitu ya, bisa. Bahkan Matic juga bisa Ustadz. Matic 30% yang kesini Ahwat Ustadz. Oh, itu kan baru tahu. Iya. Saya kira kesini tuh harus selalu mau motor gede. Nggak harus. Ya udah basicnya Beat, Mio, Vario gitu Ustadz. Jadi
kayak gini bisa. Nah, terus masalah harga. Gimana tuh? Ada model termin bayar kah atau langsung cash atau seperti apa? Karena kita di sini memang sudah yakin untuk anti riba, jadi kita tidak menerima kredit. Jadi untuk yang kesini full pembayaran cash. Betul. Tandanya orang kaya. Kalau miskin suka ngutang. Iya, makanya dia berhak nerima zakat karena suka ngutang. Iya. Ada garansi? Garansi ada Ustadz, 3 bulan. 3 bulan. Jadi ketika amit-amit terjadi, dari sampai barang sampai, ada mogok, ada problem saat berkendara, insya Allah tim kita siap berangkat, siap jemput. Kalau misalnya di luar kota, tinggal bawa ke bengkel terdekat, notanya kita transfer, nota servisnya. Asik ini, asik. Jadi tadi ya motor metik bisa, jadi bahkan banyak akhwat datang ke sini karena mereka ya motor cewek ya. Pengen motoran. Berarti saya motornya motor cewek dong. Ada di rumah. Kalau motor Astrea Grand bisa? Oh bisa juga Ustaz. Bisa. Saya bawa ke sini deh. Waduh siap Ustaz. Jadi Astrea laki Grand loh, tahun 90-an. Itu motor pertama waktu saya jualan sate. Wah penuh kenangan Ustaz ya. Iya, jadi itu ada kenangan. Makanya saya awetkan, saya jaga tuh motor. Masih kinclong. Bisa dirombak. Bisa Ustaz. Ganti ban apa segala macam. Ganti ban, mau catnya dirubah, dikasih foto istri di tangki, biar selalu. Bayang nih umum saja nonton nih. Ada di situ. Iya ada. Insya Allah luar biasa. Mas, kalau spare part dari mana Mas? Kalau spare part kebetulan seperti tangki, rangka kita bikin Ustaz. Gitu, bener-bener bikin, ngelas sendiri. Ngelas sendiri. Di sini? Di belakang. Boleh coba lihat yuk. Gitu. Boleh ya? Boleh banget Ustaz. Ayo. Wih, ini bengkelnya. Betul, ini proses-proses pembuatan pesanan. Ya? Nyambung dengan cerita tadi ya, orang bengkel serius, fokus. Jadi sampai daleman-daleman juga kita pastikan bersih, nyaman, rapi. Rapi kerjanya tuh, cakep, kinclong. Jadi selain keren juga harus nyaman dikendarai Ustaz. Prinsip kita kayak gitu. Kalau ngecat ada di bengkel sebelah lagi Ustaz. Jadi nggak sabar saya pengen nyobain pesan motor di Adit Premier nih, Insya Allah. Mas, ini apa Mas? Nah, yang ini basicnya Yamaha Bison Ustaz. Yamaha Bison. Betul. Yamaha Bison 150 cc. Jadi untuk harian pun unit seperti ini ya bensin tidak boros Ustaz. Tapi kalau kita bawa ke parkiran moge tetap dilayani dengan maksimal karena bentuk dianggapnya moge. Cc kecil. Betul Ustaz. Waduh. Di lampu merah tuh pada ngeluh Mas, saya jadi diliatin terus sama orang-orang. Jadi gitu. Curi perhatian ya, catching soalnya. Betul Ustaz. Masya Allah. Rasanya jantan banget. Jantan. Laki gitu Laki. Ya. Cakep ya, teman-teman mau pesen ya. Insya Allah langsung aja di link di bawah ini udah ada tuh. Klik aja langsung ya ke Premier. Menariknya bisa dikirim se Indonesia, itu yang saya tadi mikir gimana ya kalau pernah paling jauh mana? Papua udah beberapa kali. Ada. Papua, Kalimantan, Sumatera udah di atas 5 kali lah Ustaz kemungkinan. Ini berarti buat teman-teman yang mau ya bisa dicobain ya. Yang di depan dan juga ada pilihan lain Ustaz. Dari kalau orang-orang yang malas nunggu itu bisa datang dan beli unit yang sudah ready stock. Gitu. Jadi kita juga menyediakan beberapa unit yang sudah tinggal gas tanpa nunggu custom. Masya Allah. Kita balik lagi, penasaran saya masih belum beres. Yang sudah siap bungkus yang ada di area depan sini. Oke. Ini semuanya udah siap sederet, ya. Betul. Ini ready stock semua. Unit-unit yang ready di sini ketika teman-teman suka unitnya, tunjuk, siap langsung bawa pulang. Apa namanya? Ini kalau kayak gini nih Mas, yang jenis ini nih. Berapaan? Ini harganya cuma 20-an Ustaz. 20 juta nih? 20-an. Insya Allah. Cuman karena kita selalu menerima negosiasi, akhirnya belasan juta juga bisa kita juga ada? Bisa ada Ustaz. Aduh. 14 juta pun ada Ustaz. Menarik. Berarti kalau gitu tinggal eksekusi. Ya kan? Ban gede semua. Nah, kalau ban dan yang lainnya itu nanti sambil dikerjain bisa diskusi juga ya. Misalnya ini Mas ganti ininya, ini pakai ini, pakai itu.
Terutama warna sih kalau customer. Warna spare part tuh bisa kita pilih. Ketika dirombak begini, ini STNK bagaimana? Nah, karena kita juga menjunjung tinggi legalitas, Ustaz. Nah, itu. Jadi kita STNK, BPKB lengkap, nomor rangkap mesin pun lengkap. Jadi 100% legal. Pembayaran pajak, balik nama pun bisa kita bantu juga. Seperti itu. Jadi semuanya aman ya, aspek legalnya aman. Aspek legal aman. Jadi artinya kalau di jalan nggak usah khawatir sama polisi. Betul ya, banget. karena memang legal ya dari sisi mesin dan yang lainnya semuanya. Knalpot pun bisa request. Kadang ada customer yang memang sukanya berisik. Ada yang sukanya jangan ada suara. Saya tinggal di komplek, takut dimain tetangga. Kita bisa bikin tanpa suara juga bisa. Bisa juga. Asik ini. Ya Allah. Boleh cobain dong satu. Kita bawa keluar. Saya boleh coba. Alhamdulillah, sholat dulu. Udah sampai di Masjid Raya Kebayoran Residen. Kita sholat dulu dong, jangan sampai kita lupa sholat. Kenceng banget tuh saat bawa motornya. Kenceng banget ya, sampai susah ngejarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sholat ya. Alhamdulillah. Lebih tenang Ustaz ya kalau beres sholat habis itu nikmat banget. Iya. Kalau tadi nih Ustaz, kan Ustaz udah banyak ngasih pertanyaan ya Ustaz ya. Kira-kira Ustaz, sebenarnya boleh nggak sih kalau kita tuh punya kendaraan, motor hobi, motor mewah gitu Ustaz? Sebenarnya boleh nggak Ustaz? Jadi Islam itu bukan agama yang melarang umatnya untuk menjadi kaya. Bahkan Nabi SAW sampai katakan kadzal fakru ayakuna kufron. Kemiskinan itu bisa mendatangkan kekafiran. Jadi kaya itu nggak masalah. Punya motor bagus nggak apa-apa. Punya mobil bagus nggak apa-apa. Pertanyaannya dari mana bisa beli motor bagus? Sumbernya Ustaz ya? Ya, sumbernya harus dari sumber yang halal. Yang kedua, kalau udah punya motor bagus, diapain tuh motor? Fungsinya buat apa? Fungsinya buat apa? Buat sombong-sombongan, buat ego-egoan, buat nunjukin gua kaya. Nggak boleh, haram itu. Harusnya punya motor dipakai untuk kajian. Waktu sholat, udah main motor. Motornya menghantar hidayah ke tempat yang baik, ke tempat yang baik. Jadi nggak ada masalah. Yang penting beli motornya halal, kemudian memakainya di jalan yang halal, dan yang dibonceng juga orang yang halal. Udah. Jadi boleh, nggak ada masalah, ya kan? Jualan motor halal Ustaz, halal, karena motor didapat dari cara yang halal, ya kan? Masya Allah, keren banget, keren banget. Kita lanjut jalan. Gas ya. Lanjut lagi. Itu udah jelas ya. Siap Zat. Jadi bagi teman-teman pol ya, nggak usah khawatir ya. Punya motor boleh, punya motor gede boleh, motor kecil boleh, Matic boleh. Yang nggak boleh udah nggak punya motor, nggak sholat. Nggak punya motor, nggak sholat lagi. Mending motornya bagus tapi sholat tepat waktu. Nah gitu. Ayo lanjut lagi. Gas yuk. Alhamdulillah, udah balik lagi ke bengkel. Makasih ya Mas, udah nemenin jalan tadi. Sampai teman-teman susah ngejar katanya. Saya aja susah ngejar Ustaz. Kenceng banget Ustaz. Waduh, seru banget. Tapi habis itu tadi kita sholat dulu ya, karena motor bagus, mobil bagus. Apa artinya kalau hidup nggak sholat? Apa artinya? Ya, padahal sholat itu yang pertama kali nanti dihisap di sana. Ditanya pertama kali. Beres sholatnya, beres yang lainnya. Jadi keren banget.
inspirasi rumah tangganya keren, Amin. inspirasi bisnisnya keren, Amin. ya. Dan juga insya Allah teman-teman juga bisa ikut jadi keren semuanya ya. Bismillah. Teman-teman jangan lupa ya, klik tombol share, bagikan ke grup-grup WhatsApp, grup Telegram, ini bagus banget untuk nambah motivasi, inspirasi bahwa pernikahan muda justru Allah limpahkan rezeki. Bahkan saya diundang loh syukuran rumah barunya. Wah, tuh, berarti apa? Allah buka rezekinya. Setiap orang yang menikah, Allah janji Allah buka jalan karena mereka takwa. Karena takwa berarti taat perintah Allah. Allah buka jalannya dari jalan yang mereka mungkin nggak sangka-sangka. Teman-teman semuanya jangan lupa di subscribe. Dan terima kasih, ini semua bisa terselenggara karena dari wakaf teman-teman semuanya. Dan terima kasih, kita sudah golden play button, artinya sudah jutaan subscriber. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terus meningkatkan jadi yang lebih tinggi dan lebih baik. Kang, makasih banget. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita lanjutkan perjalanan. Pak Saskia, makasih banget. Terima kasih banyak, Ustaz. Nanti ngobrol lagi mau musajat untuk nanti bawa mobil itu pasti lucu. Seru banget pasti. Gabung nanti pasti. Ya, makasih semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan para donatur, para wakif. Alhamdulillah gedung santri putra, gedung santri putri sudah selesai. Masjidnya sudah ada, rumah untuk gurunya pun sudah ada. Ini semua adalah hasil wakaf dari Bapak Ibu semuanya, sahabat cinta Quran. Ini adalah tower yang digunakan sebagai sentral guru mendidik, sebagai ruang perpustakaan, sebagai ruang pertemuan, ruang publik kajian, semua ada di sini. Ibarat tubuh, ruangan ini, gedung ini adalah jantungnya. Maka untuk berwakaf menyelesaikan tower Cinta Quran Center yang akan digunakan bukan hanya untuk Cinta Quran di Bintaro, tetapi Cinta Quran Center di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.